teman tahu tuh. Mission Street itu San Francisco, daerah-daerah Muchacha. Itu gampang dibuat. Saya sudah bilang sama teman-teman, ini sangat bahaya. Kamu jangan mengakali hukum di Amerika. Mereka tenang-tenang. Akhirnya ketangkap kan waktu itu tahun 2000, dipulangkan. Semuanya. Itu fentanyl datang dari Cina. Dimasukin barang-barang ke Meksiko. Dismuggle ke perbatasan. Jadi, negara musuh-musuh Amerika itu mau menghancurkan Amerika dalam segi Pak Andi dulu nih, Pak Andi mau lanjutin nggak? Kemarin belum selesai Pak Andi. Mana nih Pak Andi? Iya, Gimana kabarnya Bapak. nih Amerika nih? Piye nih Pak Andi? Iya, sekarang Cina udah deklarasi kalau mereka mau menerima rakyatnya. Terus mana lagi itu banyak negara yang setelah diancam sama Trump mereka sekarang bilang mau terima warganya kembali. Kalau yang nggak mau terima ini bakalan mau dikumpulkan di Guantanamo Bay. Itu pusat penjara Amerika yang di Kuba itu Guantanamo Bay. Itu sekarang sementara ini masih belum 100% karena masih kekurangan ranjang. Jadi fasilitas ranjang udah kalau udah terpenuhi langsung ini digiatkan. Jadi seperti saya kemarin pernah share kemarin saya bilang saya ke Home Depot, wah udah itu parking lotnya udah sepi, nggak ada orang-orang yang berkeliaran yang cari kerjaan itu yang day labor. Jadi mereka takut sendiri. Hmm. Itu kita bisa lihat ininya reaksinya udah jelas sekali. Tapi sementara ini mereka lagi konsentrasi ke negara bagian Illinois ya terutama kota Chicago yang notabene itu kota sanctuary city ya kota kota yang melindungi yaitu kan si Tom Home ini uh, dia nggak peduli dia bilang nggak peduli gua kalau kamu ini kota pelindung atau provinsi pelindung saya nggak peduli pokoknya ada data kita tangkap. Nah sekarang terus mereka Illinois ini udah agak reda mereka menuju ke New York soalnya waktu tempo hari waktu massal masuk US itu kan kebanyakan dikirimnya ke New York jadi yang di New York ini mulai ditangkap-tangkapi terutama mereka yang udah ada rekod di pemerintahan udah ada rekod-rekod kriminal ini yang diangkut. Kalau yang udah crossing the border itu nggak kemana-mana kita nggak tahu. Ini kan negara tanahnya gede. Jadi itu susah ditangkap. Kecuali mereka ada urusan sama polisi, ditanyai surat nggak ada, nah itu baru ditangkap. Kalau nggak ada urusan sama polisi mah mereka bisa berkeliaran seenaknya. Tapi yang nyata-nyata yang seperti di Home Depot yang berdiri cari kerjaan itu kan kenyataan itu mereka nggak ada surat. Itu bisa sewaktu-waktu ditangkap tanpa pertanyaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ini masih in the beginning katanya. Ini bakalan terus sampai ya sampai target. Jadi banyak juga kemarin 2 hari belakangan itu perbatasan Meksiko itu ramai orang berbondong-bondong bukan masuk berbondong-bondong keluar jadi mereka mendingan keluar sendiri secara sukarela daripada nanti ditaruh penjara segala macam. Nah terus ada apa ini namanya pembelaan mereka gimana kalau kan kita kan ada ini birth right jadi yang lahir di sini jadi citizen. Jadi gimana ceritanya kalau papa maknya di sini illegal terus punya anak di sini anaknya citizen? Apakah akan dipisahkan? Nah, itu perdebatan lain lagi. Kalau menurut saya sih orang tuanya di di deportasi. Nah, sekarang urusan anaknya ini harus ikut orang tua, harus tinggal di US. Soalnya kan anaknya itu termasuk
citizen. Nah itu sekarang lagi diperdebatkan. Kalau Itu kan sekarang masih, banyak. Pak. Kayaknya udah dirubah kan? Udah dirubah. Kalau lahir di Amerika tidak otomatis Amerika lagi kan? Enggak, ya itu kan wacananya si Trump. Tapi Oh kan harus belum. kan lagi diperdebatkan di Kongres. Ya Kalau itu Eropa udah nggak lagi, Pak. Lahir di Belanda sudah berapa tahun yang lalu udah nggak begitu. Jerman juga enggak. sama. Kalau di sini tetap kamu lahir di sini itu otomatis American citizen. Jadi negara harus membela. Nah itu, Hmm. jadi itu lagi diperdebatkan di Kongres, ya kan? Terus, tapi udah banyak negara-negara yang mungkin ya udah nggak bisa melawan Trump, jadi mereka mau menerima balik uh, warga negaranya. Nah terus, tapi yang Kolombia tempo hari itu kan nggak masuk akal katanya itu inhumane katanya nggak ada peri kemanusiaan masa manusianya dikirim pakai Hercules. Emang apa salahnya Hercules? Mintanya mau ditaruh bisnis kelas kali. Ya kan? Biayanya berapa duit itu? Ditaruh Hercules katanya nggak berperi kemanusiaan. Ya memang di borgol, borgolnya dilepas setelah landing di Kolombia, terbang 6 jam baru dilepas borgolnya. Itu kan udah urusan negara mereka masing-masing. Jadi itu yang sementara ini terjadi. Jadi baguslah banyak yang self Shock deport. terapi Jadi ya. yang kenapa? Shock terapi juga loh ini loh. Iya, iya Nggak semua tahu pada diri takut. kan orang-orang ya tahu diri lah. Iya Benar, benar banyak Pak Paul, benar. banyak yang takut. Tapi ini benar-benar merambat nih. Kita merambat ke California. California ini kan bukan cuman sanctuary city, kan kita juga sanctuary state. Jadi orang di daerah California, provinsi California ini tertangkap nggak boleh dilaporkan ke ICE, ke imigrasi. Soalnya dilindungi. Nah ini bakalan sama si Tom Home ini udah dia nggak peduli. Pokoknya itu dia dapat perintah dari presiden, dia lakukan. Kalau mau ngelawan-ngelawan ya nanti urusan belakang. Itu aja sementara situasi. Jadi situasi memang mencekang nih sekarang untuk orang-orang ini, ya kan? Biarpun kamu punya surat, tapi kamu Dibatalin ya. enggak, kamu bukan citizen. Nah itu bisa didatengin juga rumahnya. Itu Ya, yang kayak di nggak Belanda peduli. juga, walaupun kamu statusnya sudah diterima di sini, punya 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 perkuliahan green kita, card, iya, punya ya green tetap. card kan belum belum citizen Pak Po. Makanya kita bersyukur, kita waduh kita sudah pas udah keluar ya, warga negara kami udah Ya, keluar. Jadi peraturan baru ini kita nggak ngefek. ya kalau udah citizen ya itu urusan kriminal, kriminal, Ya, domestic lebih. kriminal lain-lain lagi. Kalau Ya, kamu masih permanent resident tapi kamu bajingan, ada ikut-ikut ke geng-geng yang macam MS-13, MS-13 itu macam-macam geng-geng itu kan geng-geng itu kan jahat itu. Kalau iya, bunuh orang itu bisa dipotong-potong orang, mayatnya iya. hilang aja. Itu geng paling kacau itu. Nah, itu yang pusatnya kan sama si Presiden Bukele itu di mana itu? Bukele itu di aduh lupa nih negara. Nicaragua, bukan Nicaragua, di Venezuela. Ya Venezuela kalau nggak salah itu Bukele itu anak orang muda tuh presiden nomor 34 tahun. Oh, dia bangun penjara yang terbesar, ditaruh tuh semua orang. Pokoknya kamu ada tato MS-13 langsung diangkut. Itu negara jadi sepi. Jadi ya MS-13 di sini juga besar di Amerika. Jadi ya itu yang mau dibasmi. Ya itu lanjut. Lanjut ya Bapak. Itu aja Pak. Ade Thank silakan. you. Habis Ade ini Pak Tony Bastama nih. Ade silakan. Ya, selamat malam Pak Paul di Belanda, Malam. Pak Ade tinggal di mana? Arizona. Wah di Arizona. Oh iya Arizona ya Pak Ade ya. Gimana Wah, sana kondisinya? ini Arizona ini Ya. daerahnya orang-orang banyak imigran gelap ya. Ya, banyak imigran gelap. Memang keputusan Trump ini yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Amerika. Yang dinanti-nantikan. Pertama, kenapa? Ya, selamat malam, selamat pagi Pak Tony Bastaman. Saya lupa. Ya, lanjut. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman di live chat. Jadi begini Pak Paul. Saya di Amerika ini sudah datang 35 tahun yang lalu. Hmm. Ya. Waktu kerusuhan 98, saya ke Amerika tahun 2000 karena nggak punya uang di Jakarta. Saya kerja legal.
Tapi teman-teman dari Indonesia yang masalah imigran gelap, yang masalah ekonomi masalah di Jakarta, di Indonesia, datang ke Amerika pakai visa turis, itu mereka pada bikin Social Security Number atau ID di Mission Street. Mungkin Pak Andi tahu, Pak Tony Bustaman tahu tuh. Mission Street itu San Francisco, daerah-daerah Mucaca. Itu gampang dibuat. Saya sudah bilang sama teman-teman, ini sangat bahaya. Kamu jangan mengakali hukum di Amerika. Mereka tenang-tenang. Akhirnya ketangkep kan waktu itu tahun 2000, dipulangkan. Ini permainan Demokrat ini memang menghancurkan Amerika. Segala sendi menghancurkan Amerika. Kalau kita yang di Amerika mungkin Pak Tony, Pak Andi, Pak Teddy sudah tahu. Puji Tuhan, puji syukur, telah menang. Menangnya mutlak di Amerika. Ini yang terjadi di Arizona dengan perbatasan di Meksiko, itu geng-geng sangat luar biasa. Dia smuggle obat-obatan, heroin, fentanyl, semuanya. Itu fentanyl datang dari Cina, dimasukin barang-barang ke Meksiko, dismuggle ke perbatasan. Jadi negara musuh-musuh Amerika itu mau menghancurkan Amerika dalam segi manusia, berjuta-juta orang masuk ke Amerika. Juga obat-obatan terlarang, senjata semuanya. Ini sekarang di Arizona banyak mahasiswa yang daka-daka itu. Yang daka-daka itu banyak yang protes. Yang lucunya, kenapa mereka teriak-teriak sekarang? Mereka anak pintar itu urus dong imigrasi ke lawyer. Amerika juga negara Eropa seperti Pak Paul tinggal, itu negara berdasarkan kasih. Tapi rakyat ini kurang ajar sebagian besar. Rakyatnya kurang ajar, ngatain Amerika kafir. Begitu juga teman-teman kita yang di live chat, kalau yang seneng di live chat Pak Paul, jangan masuk. Jangan mengumpat-ngumpat Amerika kafir. Ya, kalau Anda ke Amerika, ke Eropa, dengan senang Anda bersuka cita. Kemarin kita bahas sama Andi, saya sama Andi sama Teddy. Senang kita hidup di Amerika, bisa kerja, pendidikan anak-anak kita terjamin, kita dihargain, tidak ada diskriminasi. Saya hidup di Indonesia 47 tahun. Di Amerika 18 tahun. Dari kecil kita sendiri orang keturunan tidak bisa bahasa Cina. Kita dibilang Cina-Cina. Saya dari masih kecil, dari SMP, SMA, dikatain Cina. Kita tinggal di Petamburan, kita baik sama tetangga, tapi tetangga lain anggap kita Cina. Jadi serba salah ini semuanya. Kita sayang sama Indonesia. Sampai sekarang saya sayang Indonesia. 2,5 bulan yang lalu saya datang ke Jakarta. Saya datang ke tetangga yang baik sama saya, sama keluarga saya waktu itu. Saya kasih orang-orang duit, sampai puluhan orang itu. Tapi ya begitulah di Indonesia. Sekarang orang Indonesia yang banyak di Amerika, dengan memandang Amerika negara kafir atau gimana, ya jangan datang ke Amerika. Dan juga jangan lupa Pak Paul, Amerika ini negara bebas. Kalau Anda mempunyai budi yang baik, hati yang baik, bisa hidup tenang di Amerika. Jadi
Hati-hati teman-teman di Amerika yang dengar di roomnya Pak Paul ini. Kalau Anda masih baik di Amerika, jalankan yang baik. Walaupun Anda orang gelap, banyak orang-orang ilegal yang masih sekolah di Amerika. Hati-hati, minta sama guru perlindungan kalau Anda masih pintar, karena Anda yang sekolah di Amerika ini banyak yang pintar-pintar, tapi kalau Anda dipulangkan, saya pribadi sangat sedih. Anda cepat-cepat ke lawyer, minta perlindungan sama lawyer, karena Anda sekolah di Amerika, walaupun dia high school, universitas atau college. Kalau Anda yang banyak orang-orang Indonesia di LA, di San Francisco, itu banyak sekali yang ilegal. Di Philadelphia banyak sekali. Begitu Pak Paul. Jadi kita melakukan ini di Amerika ini untuk kebaikan Amerika, karena penjahat-penjahat ini yang masuk ke Amerika ini dengan luar biasa. Kemarin Pak Andi sudah bicara di Home Depot itu di San Jose, di mana sudah tidak ada mocu-mocu. Memang mocu-mocu yang baik dibutuhkan bagi Amerika untuk bidang pertanian. Sekarang mocu-mocu ini tidak ada. Bagi Los Angeles itu jadi suatu masalah besar, Pak Paul. Karena Los Angeles ini baru kebakaran ini, itu kan harus di-cleaning semua daerah-daerah yang kebakaran. Kalau orang bule, sedikit yang mau kerja seperti kerjaan kasar. Ini kerjanya untuk mocu-mocu. Kalau mocu-mocunya tidak muncul, tidak ada. Itu kapan mau di-cleaning itu yang bekas kebakaran. Jadi beban ongkos mahal sekali nantinya. Memang pelik bagi Amerika. Tidak semua orang-orang ilegal itu jelek, tidak. Karena dibutuhkan bagi pertanian. Kalau kita ke California, di Monterey, di Salinas, itu yang buat jamur, mushroom, antijok, makanan enak itu, salad, semuanya wort, tomat, itu di California Selatan, di Gilroy di atas itu seperti kayak bawang putih, juga di Half-Moon Bay itu di dekat San Francisco di bawah, yang di California, juga di Arizona, itu pertanian sebagian besar orang-orang yang kebanyakan ilegal, Pak Paul. Jadi saya lihat ini masalah pelik bagi Donald Trump. Masalah pelik. Kalau bagi mahasiswa yang belagu-belagu yang kemarin demo-demo tahun lalu, sikat saja, sikat. Sampai lucunya, yang waktu saya masih tinggal di California, teman-teman yang Muslim itu membuat petisi minta liburan Idul Fitri di sekolahnya libur. Kan lucu gitu. Saya bingung, mereka imigran pendatang minta Idul Fitri diliburkan di sekolah di distrik di San Francisco. Kelanjutannya saya tidak mengikuti lagi ya, karena saya udah pindah. Yang keadaannya seperti itu, karena Amerika ini negara besar, beda dengan Eropa ya. Kalau kita ke California dari San Francisco mau ke San Diego, itu kalau di Eropa itu bisa beberapa negara itu. Itu baru di California. Belum dari California, kalau menuju ke New York, itu naik mobil bisa 5 hari, 5 malam kali. Jadi Amerika ini negara besar dan rakyat ini menggerogoti ekonomi Amerika. Mereka tidak bayar pajak, mereka seenaknya. Mereka juga bisa kirim duit. Orang-orang ilegal ini
Yang Indonesia kebanyakan juga seluruh dunia lah, dari Filipina, Vietnam, Cina, mereka ilegal itu tidak bayar pajak. Orang Meksiko, dia kirim duit. Kalau dia Amerika kerja ilegal itu 1 bulan bisa dapat 3.000 US dollar. Dia kirimin duit ke saudara yang di luar negeri $1.000 minimum. Kalau orang-orang ilegal ini ada 10 juta, 15 juta, dikalikan aja 15 juta kali $1.000. Berapa devisa Amerika yang begitu banyak bisa keluar? Mereka tidak bayar pajak, mereka tidak tidak bayar pajak, anak-anaknya sekolah gratis, dapat food bank, dapat EBD, dapat segala kesehatan gratis, segala macam. Tapi memang orang-orang Demokrat ini mempergunakan orang-orang ilegal itu supaya mereka dapat uang juga. Jadi serba pelik Pak Aul dan teman-teman di room dan di lab chat. Saya ini supir Uber di Bay Area. Mungkin salah satu supir Uber yang 10 tahun. Tapi sekarang saya sudah tahun lalu udah pensiun ya. Jadi saya mengetahui keadaan selak-beluk permainan kotor ini. Tapi puji Tuhan, Donald Trump menang mutlak di seluruh state Amerika. Arizona, Philadelphia yang tadinya menentang semuanya menang mutlak. Begitu juga di California, sebagian sekarang udah beralih ke Republikan. Begitulah keadaannya Pak Paul yang saya ceritakan. Mungkin Pak Tony Bustaman bisa tambahkan, atau Pak Andi atau Pak Teddy yang ada di New Jersey di East Coast. Terima kasih Pak. Ya, Pak Tony silakan. Pak Tony Sebentar Pak Paul, saya mau ini salam sama Pak Tony. Tony, kamu udah keluar dari Bay Area ya? Saya dengar. Los Angeles sekarang. Udah pindah Pak Tony. Ya, kita terakhir ketemu waktu funeral service-nya mamanya si Taufik Wijaya tuh. Oh, oke. Ya. Kita makan siang sama-sama tuh. Long time no see. Good to see you. Lanjut. Okay, nice to see you.